Kronologi petani di Bekasi ditagih utang Rp4 miliar, Kacung kaget sertifikat sudah di tangan bank. Seorang petani di Bekasi kaget lantaran mendadak memiliki hutang sebesar Rp4 miliar. Padahal ia merasa tidak pernah mengajukan utang apapun. Bahkan petani tersebut mengaku, Rp100.000 tidak pernah ia meminjam seumur hidup. Seperti apa kronologinya? Awalnya, petani ini mengaku didatangi oleh 3 orang untuk menagih utang tersebut. Kacung Supriyatna, 63, petani yang mengalami nasib apes tersebut. Ia merupakan warga kampung Cikarang, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi. 3 orang yang mengaku dari pihak bank tersebut mendatangi rumahnya. Mereka meminta Kacung untuk melunasi pinjaman hampir sebesar Rp4 miliar dari agunan sertifikat tanah seluas 9.573 meter persegi. Namun, Kacung merasa tidak pernah mengajukan maupun mendapatkan pinjaman yang ditagihkan kepadanya. Kacung mengungkapkan penagihan itu dialami oleh Kacung pada 2021 lalu. Hingga 2024, dirinya belum mengetahui pihak yang menggunakan identitas maupun sertifikat tanah miliknya sebagai agunan untuk pinjaman tersebut. Kasus ini juga telah dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Polres Metro Bekasi. Anak Kacung, Karyan, menuturkan bahwa sepengetahuannya sang ayah tidak pernah melakukan pinjaman kemanapun. Kedatangan 3 orang penagih hutang dari salah satu lembaga keuangan pelat merah membuatnya terkejut. Saat datang ke rumahnya, pihak lembaga keuangan mengonfirmasi mengenai nama orang tuanya dan kepemilikan tanah seluas 9.573 meter persegi. Selanjutnya, mereka mengonfirmasi adanya pinjaman yang harus dilunasi oleh ayahnya, dengan membawa fotokopi sertifikat yang bertuliskan memiliki hak tanggungan sebesar Rp4 miliar. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata sertifikat milik ayahnya berada di tangan kakak ayahnya atau UA setelah melakukan adjudikasi. Kakak Kacung, sebagai anak paling tertua yang berhak memegang berkas dan arsip-arsip penting keluarga, memegang peranan dalam kepemilikan sertifikat tersebut. Kakak Kacung mengaku meminjam sertifikat untuk kepentingan pemecahan sertifikat. Keluarga memutuskan untuk melibatkan seorang perantara. Meskipun demikian, hingga saat ini, proses pemisahan sertifikat tersebut belum kunjung selesai setelah hampir 20 tahun berlalu. Tak hanya itu, Karyan juga menemukan banyak kejanggalan saat menelusuri ke kantor notaris, BPN Kabupaten Bekasi, hingga PT Askrindo Indonesia. Dalam berkas-berkas yang dilihatnya selama penelusuran, tanda tangan ayah dan ibunya berbeda di IKTP dan surat penyetujuan hak tanggungan untuk lembaga keuangan hingga adanya surat nikah orang tuanya. Selain terdapat pemalsuan pada IKTP dan surat nikah, pada surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) juga terdapat kejanggalan. Karyan mengungkapkan bahwa SPPT yang seharusnya masih atas nama orang tua ayahnya telah mengalami perubahan menjadi atas nama ayahnya. Sejak ditagih untuk melunasi pinjaman mulai 2021 sampai 2024, Kacung tidak pernah mencicilnya. Namun Karyan bersama orang tuanya sampai saat ini sudah 4 kali mendatangi pihak lembaga keuangan untuk klarifikasi. Saat ini, Karyan bersama sang ayah telah melaporkan peristiwa itu ke BPN Kabupaten Bekasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan membuat laporan kepolisian ke Polres Metro Bekasi yang tercatat dengan nomor laporan LPB 44I/2024 SPKTPOLRES Metro BEKASIPOLDA Metro Jaya. Dia berharap sertifikat tanah orang tuanya dapat kembali tanpa harus membayar agunan sebesar Rp4 miliar lebih yang tak pernah dipinjam orang tuanya.